गुड नाइट चल बे चल 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 Halo, selamat datang kembali di studio bocor kami, tempat kamu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Nano Kijano. Jadi film ini ada di tahun 2018. Genrenya adalah horor komedi. Dan hai buat yang selalu support channel ini, yang komen di kolom komentar ataupun yang enggak, udah sama aja deh, karena udah nontonin channel ini terus. Duh, makasih banget ya. Komen-komen dan feedbacknya ditunggu terus loh ya. Sehat selalu buat semua, happy selalu, rezeki lancar terus pokoknya, amin. Dan teruslah jadi orang yang berhati mulia untuk nonton channel ini sampai habis. Para pemeran film ini adalah Patra Leka sebagai Sidi, Abai sebagai Nanu, Manu Rishi sebagai Dabu, dan juga Rajesh Sharma sebagai Bali, ayahnya Sidi. Kita mulai ceritanya. Cerita film Nano Kijano. Jadi Nanu ini adalah seorang cowok yang bekerja sebagai preman dengan beberapa teman-temannya, termasuk yang paling dekat adalah Dabu. Modusnya tuh mereka nyewa apartemen, terus lanjut dengan mengancam pemiliknya supaya bisa mengalihkan kepemilikan atas nama mereka. Aduh, ada aja ya kerjaan begini ternyata ya. Jualan cilok kayaknya lebih enak ya sambil ngemil. Jadi suatu ketika pada saat Nanu kembali menuju rumah, di jalan dia itu disibukkan dengan handphonenya karena emang dapat telepon mulu. Tiba-tiba dia ngelihat ada kerumunan di jalan. Dia lalu menghampiri. Ternyata ada seorang cewek yang udah terkapar karena kecelakaan. Orang-orang cuma sibuk mengelilingi dan melihat. Nggak tahu deh mereka tuh ngasih semangat atau apa gitu ya. Nanu kesel dong ngelihatnya. Kalau gini ya keburu meninggal duluan dong mbaknya. Nanu lalu segera mengangkat cewek ini dan membawanya ke rumah sakit. Dia dibantu oleh penjual manisan di sekitar situ. Nama cewek ini adalah Sidi. Sidi ini semacam udah gak bisa apa-apa deh ya, tapi dia masih terus berusaha senyum dan melihat ke arah Nanu terus. Nanu sampai bilang kalau senyuman Sidi ini luar biasa. Dan dia berusaha menenangkan Sidi bahwa dia akan menyelamatkannya dan semuanya akan baik-baik saja. Mbak ini ya dalam keadaan parah kayak gini kayaknya langsung jatuh hati ke Nanu. Sampai di rumah sakit, Sidi segera ditangani. Saat Nanu akan meninggalkannya, Sidi kayak minta dipegang gitu loh tangannya. Setelah itu pelan-pelan Sidi meninggal dunia. Aduh, walaupun gak kenal ya, Nanu lumayan tergoncang. Ada perasaan bersalah karena dia merasa gak berhasil menyelamatkan Sidi. Walaupun preman, tapi Nanu hatinya lembut ya. Ayah Sidi pun datang setelah dihubungi. Suasana benar-benar kelam dan sedih. Sampai beberapa lama setelah kejadian itu, Nanu masih terus merasa terganggu. Dia kayak masih kepikiran terus. Di apartemen ini Nanu punya tetangga yang suaminya suka mukul istri. Dia berkali-kali memergoki kejadian bahwa laki-laki tersebut sedang memukul istrinya. Sampai-sampai dia tuh risih, dia ketok-ketok apartemen orang tersebut supaya berhenti menyiksa. Sekali lagi ya, Nanu ini walaupun preman, tapi dia selalu suka ngasih-ngasih, bahkan ikhlas. Seperti yang dilakukan security apartemen ini. Dia minta minuman yang dibawa oleh Nanu. Belum lagi tetangga apartemennya yang nakal banget, suka asal aja ngomong demi bisa dapat duit dari Nanu. Alasannya dia bertemu dengan ibu Nanu yang masih punya utang dengannya, padahal nggak ada. Malam harinya, pertengahan dia tidur, Nanu terkejut dengan apa yang dia lihat. Tapi mungkin cuma khayalannya aja, dia berusaha tenang dan tidur lagi. Besok paginya dia bangun dengan tenang, minum air, dan kaget lagi. Semua ruangannya jadi bersih dan rapi dan tertata banget. Padahal kalau diingat malamnya, semua berantakan dan gak tertata sama sekali. Pelan-pelan dia kabur, lari sekencang-kencangnya. Pokoknya Nanu yakin ada hantu di apartemennya. Di tengah-tengah dia lari, ada ibu-ibu yang manggil nama Nanu, semacam minta pertolongan kalau anaknya lagi dipukuli teman-temannya. Nanu ini nyempetin untuk ngebantuin. Setelah selesai dia baru sadar, kok ibu-ibu ini tahu namanya? Si ibu cuma senyum. Nanu lari lagi. Sampailah dia di rumah temannya, Dabu. Mereka semua pun lagi ngumpul. Mereka semua malah menertawakan Nanu karena gak percaya dengan ceritanya. Mereka pikir Nanu sedang berhalusinasi. Sampai akhirnya Dabu ikut ke apartemen untuk membuktikan. Mana sini hantunya? Dabu berani menghadapi berbagai macam omelan Dabu, tapi hantunya belum muncul juga. Tiba-tiba aja Dabu melayang dan diputer-puter guys. Mak dan Nanu langsung kabur ninggalin Dabu. Bye. Akhirnya mereka berdua lari terbirit-birit. Rasa no. Akhirnya temennya tahu kalau Nanu itu nggak halu. Bahkan di luar apartemen, Dabu yang nggak sempet pakai baju masih gemeteran. Mereka pun ditegur sama Pak polisi. Intinya sih disuruh pulang. 07051 Noida.
Mereka kemudian memutuskan memanggil pengusir setan alias Ghostbuster ala-ala gitu. Dia ini ditemani oleh 2 orang bodyguard yang kelihatannya wow, kuat dan pemberani. Sampai di dalam, ritual dimulai. Mbak-mbaknya kejang-kejang dan seakan-akan berkomunikasi dengan makhluk halus. Setelah selesai, para bodyguardnya langsung ngingetin Nano untuk ngasih duit. Dan mbak ini bilang katanya harus melakukan ritual di luar negeri. Hah? Apa sih ya kok sampai keluar negeri segala? Nah, pas si mbak lagi cek duitnya di tas, kok duitnya nggak ada. Dan pelan-pelan dia cek sana sini di sekitar cerobong di dapur. Tiba-tiba ada tangan berwarna abu-abu pucet gitu. Aduh serem. Tangan itu narik mbak ini masuk ke dalam cerobong. Dan bisa-bisanya para bodyguardnya langsung kabur sembunyi. Tapi yang jelas semua melihat kejadian ini dan cuma bisa diem, melongo, ngeliatin dan takut. Sang pengusir hantu kemudian keluar dari cerobong asap tersebut dengan mata yang kosong dan berantakan. Dia jalan ke arah lacinya Nano dan ada kalungnya CD di situ. Dia mengambilnya dan menyerahkan ke Nano sambil ngomong "Papa". Dan sang pengusir hantu pingsan lagi. Pas sadar, doi langsung ngajak semua bodyguardnya kabur. Dan uang tadi untuk bayar pengusir setan tiba-tiba keluar dari cerobong asap tersebut. Hantunya semacam mau balikin duitnya Nano gitu loh. Mereka kemudian mencari alamat keluarga CD dengan memaksa resepsionis rumah sakit. Akhirnya dapat deh alamatnya. Dan pas ketemu ayahnya CD, sang ayah masih sedih banget, masih belum bisa move on lah jelas ya. Pas giliran Nano cerita tentang hantu, sang ayah nggak terima. Dia bete, masa anaknya dibilang jadi hantu? Sang ayah kemudian pergi ke sebuah gedung kosong, semacam gudang gitu ya. Dia marah-marah dan protes kalau putri kesayangannya sudah meninggal. Lalu, apa yang kita lihat? Ya, sang ayah ternyata menyimpan jasad anak kesayangannya dalam sebongkah es. Besoknya Nano dapat kabar kalau ibunya tiba-tiba datang. Dia langsung panik dong karena dia nggak mau ibunya diganggu hantu di apartemennya. Nano juga berusaha sekuat tenaga memberitahu kalau di apartemennya itu ada hantu, tapi ibunya nggak percaya. Dia lalu ke tetangganya, bela-belain minta bir supaya sang hantu ini keluar. Karena biasanya hantunya kan nggak suka kalau Nano minum bir. Botolnya lalu dihancurkan, biasanya kan begitu. Nah, di sini dia berusaha membuat hantu ini keluar. Nano menantangnya dengan minum bir, tapi hantunya nggak muncul-muncul. Yang ada, Nano malah ditampar sama ibunya karena berani minum di depan ibunya. Oh iya, pasti semua udah nebak kan kalau hantu itu adalah arwah gentayangannya CD. Kita lanjut deh ya. Adegan berikutnya pas ibunya Nano dan Gayatri masuk ke apartemen dan dihadang oleh orang yang biasanya sembarangan minta duit dengan cara nipu. Kali ini si mas-mas ini bisa aja alasannya gantian. Dia bilang ke ibunya kalau Nano yang berhutang dengannya. Akhirnya sang ibu ngasih duit lah ke mas-mas ini. Pinter banget ya nipunya. Udah gitu sesaat kemudian dia ketemu juga sama Nano. Masih aja berusaha nipu dan minta-minta. Tapi karena Nano masih panik tentang ibunya yang ada di apartemen, Nano cuek meninggalkan dia. Sampai di apartemen, Nano kaget pas tahu ibunya mengundang tukang perbaiki cerobong asap. Nah, tapi akhirnya dibiarin aja. Dia nunggu kejadian buruk terjadi pada tukang tersebut supaya ibunya lihat sendiri gitu kan maksudnya. Tapi nyatanya tukang cerobong tersebut baik-baik saja. Malam harinya, ibu Nano dan Nano pergi ke sebuah acara. Sementara itu mas-mas yang suka narget duit ya nyelonong masuk ke apartemen Nano. Nggak kurang-kurang ya dia ternyata ya. Karena punya niat buruk untuk nyolong, dia langsung dikerjain oleh hantu CD. Nah, kita balik lagi ke adegan Nano yang ternyata sedikit buat ulah ke ibunya. Sampai apartemen, ibunya tuh langsung kemas-kemas barang. Dia ngambek mau pulang. Sang ibu ngerasa Nano itu berpikir orang tua itu membosankan. Padahal Nano sangat kepikiran tentang hantu CD. Dengan sedih hati, Nano terpaksa membiarkan ibunya pulang. Sebelum pergi, dia sempat memeluk ibunya di lift. Dan adegan langsung beralih ke kegiatan Nano dan kawan-kawan yang udah mulai kerja. Tapi tiba-tiba Nano mendapat kabar tentang ibunya lagi. Dia langsung pergi ke rumah sakit melihat ibunya yang ternyata dalam keadaan lumayan parah. Seketika itu juga dia minta temannya membawa ayah CD untuk datang ke apartemennya untuk melihat langsung hantunya CD. Karena Nano beranggapan kalau yang mencelakai ibunya adalah hantu CD. Semua sudah berkumpul di apartemen sekarang. Singkat ceritanya, hantu CD akhirnya muncul, disaksikan semuanya. Sang ayah kaget anaknya muncul dari cerobong asap loh. Tubuhnya tuh kayak berwarna aneh gitu loh. Terus ini serem banget beneran, jujur. Saya pas adegan ini agak meremelek loh nontonnya. Agak takut cuy. Mana bentukan hantunya gini lagi. Dia berusaha lama munculnya ya. Lalu sembunyi lagi. Sang ayah cuma bisa nangis-nangis dan minta supaya anaknya ini bisa kembali hidup bersamanya.
Ayahnya akhirnya bercerita ke Nanu kalau Sidi pernah bilang kalau dia jatuh cinta dengan laki-laki, Sidi akan pergi ke rumahnya. Ayahnya lalu bilang artinya saat ini hantu Sidi ada di apartemen Nanu. Sidi sedang jatuh cinta ke Nanu. Nanu balik bertanya, kalau memang Sidi jatuh cinta dengan Nanu, kenapa menyakiti ibuku? Belum dapat jawabannya, sang tetangga mbak-mbak yang biasa dipukulin sama suaminya, inget kan? Dia muncul dan bercerita kejadian sebenarnya. Jadi guys, ternyata pas ibunya Nanu pulang, ibunya tuh balik lagi ke apartemen tanpa sepengetahuan Nanu. Nah pas balik itulah sang ibu mendengar kalau ada yang lagi dipukulin. Si ibu ini pede aja ketok-ketok pintu dan langsung narik mbak-mbak itu untuk keluar. Niat sang ibu menyelamatkan, tapi suami dari wanita itu malah mendorong ibunya Nanu. Langsung tersungkur dan terluka dan juga pingsan. Si cowok ini malah kabur masuk ke apartemen. Cemen juga ya ternyata. Pas dia ngintip, tahu-tahu Pentem, anak kecil di apartemen itu bisa-bisanya ngangkat sang ibu yang pingsan. Nah, tambah takutlah si cowok, panik dong dia. Pokoknya tiba-tiba aja dia udah disiksa aja sama hantunya Sidi. Dia dipukulin, dibanting sana-sini sama Sidi yang jelas gak kelihatan. Dan dia bener-bener luka-luka sana-sini deh, sampai akhirnya guling-guling di tangga. Intinya, akhirnya Nanu tahu kejadian sebenarnya. Dan seenggaknya sang cowok yang biasanya nyiksa istrinya ini udah tobat. Udah gak mau mukul-mukul istrinya lagi. Apalagi Nanu juga sempat nodong pistol ke arah si istri supaya istrinya mukulin balik suaminya. Kemudian Nanu menemui ayahnya Sidi untuk memberikan kalung yang sempat kebawa olehnya. Ayah Sidi ini banyak bercerita tentang anak kesayangannya yang suka banget sama cappuccino. Pas pulang ke apartemen, Nanu tahu-tahu udah bawa cappuccino untuk Sidi. Dia bahkan bawa bir untuk dirinya sendiri. Ya, dia semacam minta izin gitu sama Sidi kalau dia mau minum. Adegan berikutnya kita ditunjukin kalau Nanu akhirnya udah jatuh cinta aja juga ke Sidi. Banyak waktu mereka habiskan bersama. Nanu berani nongkrong dan jalan-jalan di depan publik bareng Sidi loh. Sementara orang lain di sekitar Nanu bengong. Sama siapa sih Nanu nih makan? Sama siapa sih Nanu nih ngobrol? Dan seterusnya. Dia pun bertekad untuk mencari tahu siapa yang nabrak Sidi sebenarnya. Nanu dan ayahnya Sidi bahkan sempat ke kantor polisi. Mereka lapor tentang kecelakaan Sidi, tapi dipersulit. Sampai akhirnya Nanu bertanya, berapa sih uang yang dia kasih ke Anda, Pak? Pak polisi langsung salah tingkah. Akhirnya bersama temannya dan ayah Sidi, Nanu mencari petunjuk ke mana-mana. Sampai akhirnya dia bisa menemui seorang penjual manisan yang lagi jualan dan ada di sekitar tempat kejadian pas Sidi ditabrak. Penjual itu langsung kabur pas tahu dia dicari. Lanjut mereka ke rumah orang tersebut. Lalu bapak-bapak berbaju hitam itu mengelak. Dia merasa dia gak nabrak siapapun. Nanu mengancamnya dengan pistol. Bapak ini malah lebih berani menantang balik. Dia lalu memanggil anak perempuannya. Dia bersumpah atas nama anaknya dia gak menabrak siapapun dan gak membunuh siapapun. Akhirnya mereka nyerah. Mereka pergi juga. Setelah Nanu mengantarkan ayahnya Sidi pulang, di perjalanan dia pulang sendirian di mobil sambil mikir keras tentang kejadian kecelakaan Sidi. Tiba-tiba Nanu ngerem mendadak karena dia hampir saja menabrak motor di depannya. Pengendara di depan langsung pergi karena aman-aman aja. Tapi motor di belakang yang marah-marah. Dia bilang yang intinya, apakah kamu akan mencelakai yang di belakang demi menyelamatkan orang yang di depan? Nah loh, pernyataan tegas itu langsung membuat Nanu flashback. Dia ingat kejadian pas Sidi kecelakaan. Di saat yang sama, dia lagi sibuk mau ambil handphonenya di jok belakang dalam mobil. Singkatnya, kejadiannya hampir sama seperti kejadian kali ini. Nanu juga cek mobil belakangnya, ada bekas goresan. Dan ternyata setelah ditelusuri sendiri, memang justru yang mencelakai Sidi adalah Nanu sendiri. Oh my god, setelah pencariannya kemana-mana gak jelas, semua kembali ke dirinya sendiri loh. Karena sangat merasa bersalah, Nanu kembali ke tempat dia mengantar ayahnya Sidi tadi. Dia ingin mengakui bahwa dialah orang yang membunuh Sidi. Sampai di sana dia memanggil sang ayah. Lalu dia mengatakan yang memang harus dia katakan. Tiba-tiba hantunya Sidi muncul. Aduh, ini pakai melayang-melayang segala lagi. Nanu masih terus minta maaf. Dan juga dari dalam suaranya Sidi tiba-tiba memanggil sang ayah. Mereka berdua lalu masuk ke dalam dan Nanu melihat sendiri bongkahan es yang di dalamnya ada jasadnya Sidi udah retak dan pecah. Sidi lalu berjalan ke ayahnya. Dia berusaha bilang kalau harusnya ayahnya gak nyimpen tubuhnya. Sidi ingin pergi dengan damai. Dia minta ayahnya mengikhlaskannya. Sidi juga bilang Nanu adalah orang yang baik. Seenggaknya beberapa saat sebelum meninggal dunia, dia merasakan jatuh cinta. Kasihan ya Sidi. Dia lalu pergi dengan damai. Ya paling enggak Sidi akhirnya sempat bisa mengucapkan selamat tinggal.
Film Nanu Kijanu selesai sudah. Semua berakhir dengan damai. Ingat ya, yang berkendara jangan suka rem mendadak dan jangan terlalu dekat sama kendaraan yang di depannya. Ya udah deh, tungguin bocoran berikutnya ya. Stay healthy. Dah.